Baik, terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semuanya shalom. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, shalom. Kita bersyukur ada di hari ini, kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming dimanapun Anda berada, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, amin. Baik tidak baik keadaan kita, Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kita. Yang percaya Tuhan baik, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita masuk gerbangnya Tuhan dengan ucapan syukur kita untuk segala yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kau baik Tuhan. Bersama-sama kita puji ini katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, mencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Mari angkat tanganmu, naikkan puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari angkat kedua tangan kita katakan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, ya Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang baik bagi setiap haleluya, haleluya.
puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan dari tempat ini, kita akan menyaksikan terlebih dahulu Voice of Pentecost. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita.
dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satukan hati kita, kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan Yesus ada di saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan menyertai setiap kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami mau akui semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan yang masih sempurna bagi setiap kami. Tuhan, kami merindukan Tuhan saat hari ini. Lebih dari segala-galanya yang kami perlukan hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melawat setiap umat-Mu yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Biar saat hari ini ya Tuhan Yesus, kami menaruhkan hati percaya kami ke dalam-Mu ya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Dan kami tahu saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Mari bersama-sama angkat pujian ini saudara, katakan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di hati kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kau yang memelihara setiap kami Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa, saat kami menyembah-Mu, Kau ada bersama dengan kami, menuntun kami Satu-satunya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami saat ini. Satu-satunya Tuhan yang sanggup sembuhkan kami. Satu-satunya Tuhan yang sanggup menghibur kami. Yesus, hanya Kau Yesus. Oh, thank you Lord. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara sama-sama kita angkat kedua tangan kita saat hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini saya mau berbicara tentang apa masalah kita orang Kristen. Orang Kristen termasuk saya juga. Di zaman pandemi ini di mana banyak orang merasa cemas dan khawatir karena takut menghadapi kesusahan hidup. Tiba-tiba kita merasa punya banyak kekurangan dalam banyak hal. Percaya bahwa banyak rintangan yang pasti akan kita hadapi karena kita punya banyak kekurangan. Rasanya kita perlu mujizat setiap hari. Benarkah mujizat dapat terjadi setiap hari? Kita menjadi tambah bingung dan sakit kepala rasanya sewaktu mendengar berita tentang bapak dan ibu-ibu rohani kita banyak yang terkena COVID-19. Di hati kecil kita merasa terganggu. Kita bertanya-tanya, kenapa hal itu dapat terjadi? Bukankah mereka orang-orang yang saleh, suka berdoa dan taat menjalankan ibadahnya? Kita harus menyadari bahwa kekristenan tidak membawa kita ke jalan yang mulus, jalan yang rata dan tidak berbatu-batu, atau ke laut yang tenang, yang tidak pernah ada gelombang. Melainkan kita akan diasah dan diasah dalam segala pencobaan hidup supaya kita bisa menjadi emas yang murni. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dapat memberi semangat dan dukungan kepada kita. Apalagi cerita Alkitab. Sungguh sangat memberi kekuatan dan keteguhan terutama bagi saya untuk tetap bisa bertahan. Kuncinya, apakah kita percaya? Kita harus lebih dahulu mengenalnya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baru kita bisa mempercayainya. Kalau kita lihat kisah tentang Maria dan Yusuf, mereka sangat percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa merelakan kehidupannya untuk dipakai oleh Tuhan. Apakah kita juga percaya dan bisa merelakan hidup kita untuk dipakai buat kemuliaan Tuhan? Oke, bermula dari cerita Maria yang bertunangan dengan seorang tukang kayu bernama Yusuf. Maria seorang gadis yang mendapat anugerah besar dari Tuhan. Sebenarnya dia sama seperti kita, orang berdosa. Tetapi bedanya, dia mengakui ketidaklayakan dan butuh keselamatan dari Tuhan. Kalau kita, sadarkah kita kalau kita ini orang berdosa dan butuh keselamatan? Perlu darah Yesus untuk menyucikan dosa kita. Kalau Maria, dia berespon secara antusias terhadap tawaran pengampunannya dan berusaha setiap hari untuk bertumbuh di dalam anugerahnya. Sehingga Tuhan sangat menganugerahkannya. Maria juga sadar bahwa hidupnya membutuhkan kehadiran Tuhan yang bisa dia nikmati dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Selain pengenalannya yang dalam dengan Tuhan, tetap saja pertemuan dengan malaikat merupakan pengalaman yang mengejutkan baginya. Sehingga malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Tapi Maria bertanya kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Malaikat Gabriel menjelaskan sesuatu yang supranatural yang akan terjadi.
Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jika kita bayangkan kejadian ini, sesuatu yang luar biasa. Kejadian yang tiada tanding dalam sejarah manusia terjadi atas Maria. Dan hal itu hanya bisa terjadi melalui kuasa supranatural dari Tuhan. Maria sekarang sudah hamil 4 bulan. Ini kita mulai ceritanya. Kita tahu bahwa awal dari kehamilannya dia tinggal bersama dengan Elizabeth di perbukitan Yudea di selatan. Waktu Maria pulang ke Nazaret, kehamilannya pasti akan segera diketahui orang. Bayangkan perasaan Maria menghadapi orang banyak itu. Takut, tertekan. Maria tahu bahwa menurut hukum Allah, bagi bangsa Israel, wanita yang sudah bertunangan tapi melakukan hubungan di luar nikah dengan pria lain harus dilempari batu sampai mati. Meskipun Maria tidak berbuat sesuatu yang amoral, tetapi dia merasa takut. Karena mungkin dia tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan kehamilannya. Karena mungkin juga banyak orang tidak percaya. Mungkin dari kita banyak berkata betapa kehormatan yang didapat dari ibu dari Mesias itu. Bagaimana dia bisa menolak? Nggak mungkin. Jadi ibu dari Mesias, masa menolak? Kita dapat mengatakan itu karena kita tahu akhir dari ceritanya. Tapi coba jika kita letakkan diri kita pada posisi Maria. Apa kita percaya bahwa orang-orang akan percaya kalau anak yang kita kandung itu adalah anak dari Roh Kudus? Mungkin banyak orang berpikir bahwa Maria dan Yusuf sudah berhubungan terlalu jauh dan tidak mentaati hukum Tuhan. Dan apakah tidak ada kemungkinan kalau Maria akan dilempar batu sampai mati karena perzinahan? Dan bagaimana dengan Yusuf? Apakah dia bisa menerima? Dia tahu kalau dia tidak bertanggung jawab atas kondisi Maria. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia tetap mau menikahi Maria? Apakah Maria mau merelakan jika dia yang melakukannya? Dan bagaimana dengan anak itu? Bukankah dia membawa stigma anak haram di seluruh hidup Maria? Jika kita punya pikiran seperti itu, maka segala sesuatu tidak akan terjadi dan semua akan hancur. Semua masa depan kita akan hancur karena pikiran-pikiran yang negatif itu. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Sesuatu yang belum pasti terjadi dan membuat kita khawatir dan cemas. Karena sesuatu itu tidak kita harapkan. Yang kita pikirkan adalah sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Maka semua pikiran-pikiran negatif berkecamuk dan kalau-kalau, jangan-jangan, dan sesuatu yang belum tentu terjadi sudah menghantui kita. Membuat kita putus asa dan kecewa. Sebuah pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran kita. Yang mungkin juga ada dalam pikiran Maria pada saat itu. Bisakah saya percaya kepada Tuhan untuk mengatasi setiap masalah yang saya hadapi? Jika saya menyerahkan diri seluruhnya kepada kehendak Tuhan, apakah semua akan menjadi baik? Apakah semuanya akan menjadi luar biasa? Maria telah menikmati kasih karunia Tuhan dan menyatakan kasihnya dalam berhubungan dengan Tuhan. Tapi sekarang Tuhan meminta untuk berani menghadapi tantangan yang besar dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang mengikuti kehendak Tuhan. Keputusan yang sangat beresiko, yang sangat susah untuk diambil. Tetapi dia mempercayai semua hal dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita tidak ada pilihan lain jika kita ingin menikmati kedamaian dan sukacita yang mendalam. Kita harus tunduk di dalam otoritas Tuhan. Maria berupaya meyakinkan Yusuf bahwa dia hamil karena kuasa Roh Allah. Tapi seperti yang dapat kita bayangkan, Yusuf pasti sulit mempercayainya. Dan apalagi memahami hal itu, kayaknya nggak mungkin deh. Yusuf tahu bahwa Maria itu wanita yang baik, punya reputasi yang bagus. Yusuf juga sangat mencintai dia. Tapi meskipun sudah mendengar penjelasan Maria, apakah Yusuf yakin? Kalau Maria bisa hamil tanpa berhubungan dengan pria lain, yakinkah Yusuf bahwa Maria bisa hamil tanpa berhubungan?
Namun Yusuf tidak ingin Maria dipermalukan di depan umum, apalagi sampai dirajam batu. Maka dia berencana untuk menceraikan secara diam-diam. Pada zaman itu orang bertunangan dianggap sudah menikah. Jadi untuk mengakhiri suatu pertunangan, perceraian harus dilakukan. Waktu Yusuf mempertimbangkan hal ini, dia tertidur. Malaikat Tuhan mendatanginya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ketika Yusuf bangun, dia lega. Karena sekarang semuanya sudah jelas. Dia segera mentaati sang malaikat dan membawa Maria ke rumahnya. Tindakan ini sama seperti upacara pernikahan yang dilakukan supaya orang-orang tahu bahwa Yusuf dan Maria kini resmi menikah. Tapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria selama Maria mengandung Yesus. Karena itu yang diperingatkan oleh malaikat. Ketika hampir tiba saat Maria melahirkan, ada tuntutan untuk pergi ke Bethlehem. Selama perjalanan Maria menghadapi berbagai hal menguji iman yang pasti. Mari kita lihat apa yang membantunya tetap kuat secara rohani. Bukankah hanya Yusuf dan Maria melakukan perjalanan itu? Tetapi Kaisar Agustus baru saja mengeluarkan ketetapan agar orang-orang di negeri pulang ke daerah asal mereka untuk didaftarkan. Ketetapan itu dikeluarkan oleh Kaisar pada waktu itu bukan suatu kebetulan. Nubuat yang tertulis sekitar 7 abad sebelumnya menyatakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Nah, kebetulan ada sebuah kota bernama Bethlehem yang hanya berjarak 11 km dari Nazaret. Itu sekarang yang kita tahu. Namun pada saat itu jaraknya menjadi 150 km. Nubuat itu menyatakan bahwa dari Bethlehem Efratah lah Mesias akan datang. Untuk sampai ke desa kecil itu, dari Nazaret orang-orang biasa menempuh jarak sekitar 150 km melalui Samaria. Untuk ke Bethlehem. Ya inilah yang ditempuh Yusuf. Karena di sanalah tempat asal leluhur keluarga Raja Daud. Yang juga leluhur dari Yusuf dan Maria. Apakah Maria mau mendukung keputusan Yusuf untuk mematuhi ketetapan itu? Perjalanannya sangat sulit loh. Apalagi bagi Maria. Kemungkinan besar saat itu awal musim gugur. Maka hujan akan gerimis. Dan mungkin hujan akan sering turun. Karena ini adalah akhir dari musim kering. Selain itu Bethlehem terletak di ketinggian 760 meter. Suatu pendakian yang cukup berat di perjalanan mereka. Pendakian ini mungkin lebih lama daripada biasa. Karena mengingat kondisi Maria, mereka harus sering beristirahat di saat-saat seperti ini. Seorang wanita muda pasti ingin tinggal di rumah. Di dekat sama keluarga dan teman-teman. Yang akan siap menolongnya jika nyeri bersalin itu dia rasakan. Pastilah untuk menempuh perjalanan ini Maria harus berani. Ia harus taat kepada Tuhan juga kepada Kaisar. Oleh sebab itu Maria tidak punya pilihan lain selain bersama Yusuf pergi mendaftarkan diri. Dan kita tahu bahwa Maria sedang hamil besar. Alkitab menggambarkan pada saat itu dengan ungkapan hamil tua. Mungkin serasa pasangan ini melewati ladang demi ladang, beberapa petani yang sedang membajak dan menabur bisa jadi mengangkat kepala dan heran menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa ada wanita yang mau pergi dalam kondisi seperti ini? Apa sebabnya Maria mau melakukan perjalanan yang begitu jauh dari rumahnya di Nazaret? Mungkin bagi ibu-ibu yang pernah merasakan hamil tua, kita bisa tahu ya. Seperti yang saya lakukan waktu dulu saya hamil tua. Jangankan duduk di atas keledai, tidur di kasur pun merasa tidak nyaman. Karena perut yang besar itu menghalangi kita untuk mencari posisi yang nyaman. Maria harus menyesuaikan posisinya untuk duduk yang nyaman di atas keledai yang kecil itu.
selama berjam-jam ia menunggangi keledai itu. Dan Yusuf terus tetap melangkah menapaki jalan menuju Bethlehem yang jauh. Maria sekali lagi merasa ada yang bergerak-gerak di dalam perutnya. Mungkin banyak dari kita ya berpikir, jika saya mengemban tugas yang mulia, sesuatu yang supranatural terjadi dalam hidupku. Sekarang waktunya juga untuk saya juga mengalami sesuatu yang supranatural di dalam perjalanan yang menyesakkan ini. Supaya saya bisa ada kelegaan sedikit. Supaya saya bisa bernafas sedikit. Lalu kita berdoa. Bapa yang baik, biarkan aku langsung bisa sampai di Bethlehem. Sekarang juga tanpa dengan kesesakan yang seperti ini. Lalu tiba-tiba kita terpukau. Wah, sudah sampai di Bethlehem. Tapi semua hal itu tidak dilakukan Maria. Bagaimana dengan kita yang mengalami kesusahan? Apakah kita akan langsung mikir, ini minta pertolongan siapa ya? Siapa yang bisa kita minta tolong? Atau kita langsung berdoa supaya persoalan ini segera berlalu. Biasanya itu yang kita lakukan. Nah, kita lihat bahwa Maria tidak melakukan hal itu. Pertanyaannya, apakah kenyamanan bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Layakkah seorang hamba atau semua kita, karena kita tidak tahan dengan kesengsaraan dan harus mendapatkan yang spesial, maka kita melakukan hal itu. Dan jika kita mendapatkan sesuatu yang kurang spesial, maka kita akan mengeluh. Kok dapatnya cuma ini? Apakah itu yang kita harus jalani dalam hidup ini? Apakah kita tidak tahan dengan kesengsaraan? Tidak tahan dengan penderitaan? Apakah kita tahu bahwa penderitaan dan kesengsaraan itu adalah cobaan kita untuk menjadi lebih dewasa? Untuk kita lebih berkenan? Untuk kita lebih bijaksana? Coba kita renungkan kembali kehidupan kita. Apakah kita orang percaya? Apakah kita tahu dan sadar kalau Tuhan yang memimpin hidup kita? Jadi meskipun hal itu tidak baik, kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Coba kita perhatikan jika kita berada di gereja di acara Natal yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Apakah kita selalu bersyukur dengan hadiah-hadiah kecil yang diberikan? Mungkin panitia mengadakan permainan-permainan dan kita mendapatkan hadiah. Apakah hadiah itu bisa kita hargai? Atau kita sia-siakan? Pernahkah kita berpikir bahwa panitia Natal itu berusaha dengan demikian keras mencari barang-barang yang sesuai budget tapi bisa menyenangkan hati saudara dan saya? Apa? Kenapa mereka lakukan itu? Mereka berpikir keras, berunding, pertemuan demi pertemuan mereka lakukan untuk kita bisa pulang dengan sukacita. Itu yang mereka lakukan. Tapi apakah kita menghargai jerih payah mereka? Apakah kita bersyukur dengan hal itu? Bagaimana dengan Maria? Ia sudah ditugaskan untuk melahirkan Mesias. Seharusnya mendapat segala prioritas dong. Kenyamanan. Karena tugas yang diemban bukan tugas sepele. Tapi tugas yang diemban itu tugas yang mulia. Tapi kenyataannya hanya kesusahan yang didapat. Pada saat kedatangan Yusuf dan Maria pun di kota Bethlehem, Maria sedang mengandung hamil yang tua. Tapi kota itu penuh sesak dengan para musafir. Sehingga tidak ada satu ruangan pun di penginapan yang ada di sana. Tidak ada yang bisa menampung mereka berdua dari penginapan bintang 5 sampai bintang 1, dari losmen ke losmen, sampai loteng-loteng rumah penduduk, semuanya penuh. Kenapa saya bilang loteng-loteng rumah penduduk? Karena dulu juga saya pernah tidak dapat apapun nyari loteng rumah penduduk. Itu waktu saya ke satu pulau
di Amerika, semua udah penuh, semua datang ke situ, kita cari loteng-loteng rumah penduduk supaya kita bisa tidur. Enggak, alasnya masih atap, bukan alasnya langit. Saya percaya Yusuf dan Maria pun sudah berusaha ke sana kemari untuk mendapatkan penginapan. Bahkan mungkin memohon kepada orang-orang di sekitarnya, sekiranya ada tempat untuk mereka. Mungkin sambil memperlihatkan perut Maria yang sudah membuncit itu. Tapi apa mau dikata, tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Hanya karena kebaikan seorang yang punya kandang ternak, yang berada di pinggiran kota lah mereka dapat menempatinya. Dapat menempati sebuah kandang untuk beristirahat, untuk menginap. Sehingga Maria harus melahirkan anak laki-laki sulungnya di kandang domba. Lalu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan dalam palungan. Karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Saya juga teringat dengan keadaan saya, mungkin 20 tahun yang lalu ya. Saya teringat saya pergi ke mall sama teman saya. Dan teman saya itu yang membawa mobil, dia nyetir sendiri. Kita muter cari tempat parkir. Mungkin sudah lebih dari 15 menit kita puter-puter. Tapi karena penuh, kami tidak dapat tempat parkir. Lalu kita berdoa untuk mendapatkan tempat parkir itu. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus harus mendapat prioritas. Harus mendapat yang terbaik. Karena kita adalah anak-anak raja yang seharusnya mendapat yang terbaik. Alangkah piciknya pemikiran saya pada waktu itu. Terlebih setelah saya mempelajari dan mendalami Alkitab dan mengerti tentang penyangkalan diri. Di mana penyangkalan diri saya pada waktu itu ya? Kenapa begitu aja saya tidak rela berkorban? Ya. Apa orang lain katakan jika saya berdoa untuk cari tempat parkir? Ya nggak ada salahnya sih memang. Tetapi saya belum bisa menerima keadaan bahwa tempat itu penuh. Sehingga saya mau cari mujizat untuk terjadi dalam kehidupan saya. Kuncinya cuma itu. Berdoa nggak jadi masalah. Tetapi apakah kita bisa menerima keadaan bahwa hal itu memang terjadi? Apakah kita merasa bahwa itu sesuatu yang susah buat kita? Apakah kalau saya dalam keadaan itu, kalau kita nggak dapat tempat parkir, apakah saya rela untuk keluar dari mall itu, untuk tidak masuk ke mall itu? Rela nggak saya? Nah itu kan baru hal kecil. Kalau kita bicara tentang Maria, apakah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang menuntun dalam setiap tindakan kita? Setiap alur kehidupan kita? Setiap hari sewaktu kita bangun dari tidur kita, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah. Tapi yang indah itu belum tentu yang baik buat kita. Kita tahu bahwa anak-anak Tuhan itu harus semua bisa memikul salib. Melakukan apa yang menjadi rencana Allah. Jadi mulailah kita bersyukur dan berterima kasih dengan apapun yang kita dapat. Jadi kayak tadi kalau cerita saya puter-puter nggak dapat tempat parkir, kita harus relakan, berarti bukan tempatnya pada hari itu kita datang ke situ. Mungkin Tuhan mau bahwa kita keluar dari tempat itu. Tapi apakah kita bisa keluar dari tempat itu udah muter-muter 15 menit cari tempat parkir? Nah biasanya kita nggak rela melakukan itu. Karena kemauan kita harus diturutin. Kedagingan kita itu menekan kita untuk melakukan yang enak, yang nyaman. Karena di mall kita mau ngopi-ngopi, mau santai-santai, mau lihat-lihat. Nah, jadi kalau nggak dapat tempat parkir, dongkol banget kan? Sekarang bisa nggak kita relakan? Ya nggak apa-apa lah, cari tempat lain. Sehingga kenyamanan tetap ada dalam hati kita. Sukacita tetap ada dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Karena kita juga percaya bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita harus melakukan segala sesuatu, terutama kebenaran firman Tuhan dengan tekun dan taat. Tidak mungkin hal itu bisa kita lakukan tanpa membaca Alkitab. Oleh sebab itu, saya berdoa supaya setiap kita bisa membaca Alkitab setiap hari sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita boleh bertumbuh dan berkembang
hidup menjadi garam dan terang. Tidak mencari kenyamanan sendiri, berani berkorban, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberikan kita tanggung jawab dan beban kepada kita masing-masing secara berbeda. Yang harus kita perhatikan adalah kehidupan kita sendiri. Jangan memandang ke kanan dan ke kiri agar kita dapat bertindak bijaksana dan hidup dengan hati-hati. Kita berdoa supaya semua kita mengalami kemuliaan Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan saat hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara yang saya kasihi, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita. Biarlah berkat Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua. Semua yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.